Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Purnomo dari kelompok 2 dan saya di sini bersama dengan Fatir, teman saya dan juga Davi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu Night Tour Chess. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan aturan bermainnya. Jadi, papannya berukuran 8 kali 8 seperti papan catur pada umumnya. Ada kolom A sampai H dan juga baris 1 sampai 8. Nah, di sini aturannya adalah kuda atau knight bergerak dalam pola L kan. Nah, di sana kuda harus mengunjungi semua petak dalam gerakan L tersebut tanpa mengulangi atau mengunjungi petak tersebut selama 2 kali. Dan kuda harus mengunjungi semua petak atau 64 petak itu. Nah, permainan berhasil jika semua petak telah dikunjungi dan gagal jika kuda tidak bisa mengunjungi semua petak. Di sini user akan menginput jalan pertamanya kuda atau posisi nomor 1 dari kuda tersebut. User akan memilih kolom A sampai H dan juga baris 1 sampai 8. Nah, mari saya demonstrasikan. Mari kita coba run filenya. Kolom A sampai H, mari kita coba F5. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama ada start di F5. Start, lalu dia ke 1 di sini, lalu selanjutnya dia kedua di sini, dan sampai akhirnya dia berhenti di E ini. Sebelumnya E dia ada di 62 ini, 62 lalu ke E, yaitu posisi terakhirnya. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, yang pertama adalah blok 0. Nah, di sini berisi kelas dan juga deklarasi variabel seperti biasa. Lanjut ada blok 1. Nah, blok 1 ini bertugas untuk konversi koordinat dari format papan catur. Misalnya saja di sini ada E2. Nah, dari sana E2 itu dikonversi menjadi index array 1 sampai 7. Begitu juga dengan baris dan kolomnya. Nah, di sini tujuan konversi adalah agar bisa dibaca oleh komputer dan juga memastikan posisi awal kuda bisa diterjemahkan dengan benar menggunakan algoritmanya. Lanjut blok 2. Nah, fungsi ini sangat penting, tapi emang short aja seperti ini. Digunakan untuk mengecek apakah posisi X atau Y atau kolom baris merupakan langkah yang sah bagi kuda. Nah, langkah yang sah ini bagaimana sih? Langkah berarti yang tidak keluar dari papan catur yang pertama, dan yang kedua belum pernah dikunjungi oleh kuda sebelumnya. Misalnya saja dari 1 ke 2, nah dari kedua dia mau mengecek ke mana lagi ya langkah L ini. Kan tidak mungkin ke satu lagi karena sudah pernah dikunjungi, seperti itu. Nah, di sini umumnya di sini ada rentang index array 0 sampai dengan min 1. Untuk yang sudah dikunjungi maka akan diset ke 0, sedangkan sel yang sudah dikunjungi akan berisi urutan angka atau langkah yang sudah dikunjungi oleh kuda tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bird akan menyimpan status kunjungan setiap kotak. Jika 0 adalah sama dengan belum, dan jika lebih besar daripada 0, maka sudah dilangkai. Lalu count akan menampung total langkah valid yang tersedia. Dan DX dan DY akan melakukan array offset 8 gerakan kuda. Untuk tiap I, kita bisa hitung dengan kandidat posisi baru. Dan untuk is valid akan memastikan posisi masih di dalam papan dan juga kotak masih belum pernah dikunjungi. Dan jika valid, naik count akan 1. Jika nilai count inilah yang nantinya akan mewakili beberapa banyak onward move atau langkah berikutnya yang tersedia dari titik XY. Selanjutnya pada blok 4, yang dimana start X, start Y merupakan koordinat awal kuda. Board dibuat ukuran dengan N kali N dan diisi min 1 untuk menandai belum dikunjungi.
Posisi awal diberi nilai 0, yang merupakan langkah pertama. XY akan menyimpan posisi kuda saat ini. Loop step berjalan 1 sampai N kali N min 1, yang dimana hal tersebut merupakan letak langkah yang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yang mana selanjutnya adalah blok 5. Yang mana di sini adalah fungsi printboard yang menyusun dan menampilkan hasil langkah-langkah kuda dalam bentuk papan 8x8 atau papan catur dengan garis batas, label, kolom, dan baris serta penanda khusus untuk langkah pertama S dan terakhirnya E, dan ada angka yang menunjukkan urutan langkah kuda. Yang mana di sini yang pertama fungsinya akan mencetak judul sebelum papan ditampilkan di print in hasil tour, lalu mencetak garis batas atas dan label kolom A sampai H, lalu supaya mirip dengan papan catur asli, lalu melakukan pengulangan untuk mencetak setiap baris dari papan, lalu di sini ada 8 meny yang mana itu mencetaklah berbaris dari 8 atas ke 1 atau bawah sesuai tampilan catur asli supaya mirip. Lalu ada sel yang mana menunjukkan S itu langkah pertama, E itu langkah terakhir, dan angka lain yang merupakan urutan langkah kuda. Baik, selanjutnya adalah blok 6. Blok ini berfungsi untuk menampilkan tampilan visual papan catur di akhir, yang mana ini lanjutan dari fungsi tadi, dan memastikan tampilan bahwa papan simetris dengan bagian atas serta memberikan informasi kepada pengguna tentang arti simbol S dan E dalam hasil tour, yang mana ini nanti akan mencetak garis horizontal seperti bagian atas papan, menampilkan label kolom A sampai H sekali lagi di bawah papan, dan tujuannya untuk konsistensi visual seperti papan catur sungguhan, lalu menutup bagian paling bawah dengan garis horizontal, lalu memberikan penjelasan bahwasannya S itu start dan E itu end. Nah, teman-teman, saya ada sedikit tambahan. Jadi intinya adalah algoritma ini adalah menggunakan algoritma Farnsdorf atau yang sering disebut juga sebagai algoritma heuristik greedy. Nah, heuristik greedy ini bagaimana sih? Jadi heuristik greedy ini adalah pendekatan algoritma yang memilih langkah praktis atau cepatnya. Nah, kuda akan memilih langkah yang kelihatannya susah untuk dijangkau atau sedikit movement yang mungkin untuk dilakukan. Kuda akan memilih langkah itu tersebut lalu melanjutkan dengan seperti itu. Nah, kenapa sih kuda malah memilih langkah yang susah terlebih dahulu? Jadi logikanya adalah kuda tersebut memilih atau algoritma tersebut memilih langkah yang sulit dilakukan terlebih dahulu untuk meminimalisir nanti ujung-ujungnya stuck, atau kita mengambil resikonya terlebih dahulu agar posisi yang susah itu sudah diambil dari awal. Bila nanti kita ambilnya di akhir-akhir, takutnya posisi tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan. Dan juga ada beberapa kelemahan dari algoritma ini. Yang pertama adalah algoritma ini tidak bisa backtracing atau nggak bisa kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hartono. Misalnya kita milih dari 41 ke 42 jalan, lalu di 42 sudah stuck, nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, di situ kita nggak bisa kembali ke 41 lagi, atau 41 nggak bisa kembali ke 40 lagi, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.